Shalom, selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya menyapa sebagai saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, di Kamboja, di Singapura. Senang kembali menjumpai saudara semua pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru, dengan sukacita yang baru, berkat yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan, sebelum kami beraktivitas pada hari ini, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Terangi hati kami ya Tuhan, ajar kami Roh Kudus, agar kami mengerti dan memahami semua kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam Kejadian 37 ayat yang ke-20. Sekarang, marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Saudaraku, setiap rencana Tuhan atas kehidupan anak-anaknya adalah baik adanya. Akan tetapi, acap kali untuk sampai pada apa yang Tuhan rencanakan, kita harus menempuh jalan yang tidak mudah, saudara. Sehingga, pada saat itulah iman percaya kita terhadap rencana Tuhan sedang diuji. Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan atau semakin kehilangan pengharapan? Untuk sampai kepada rencana Tuhan yang indah, Yusuf harus melewati perjalanan hidup yang penuh dengan penderitaan. Jalan hidup yang harus Yusuf jalani begitu berat dan berliku. Seandainya saja kita berada di posisi Yusuf, mungkin kita tidak pernah sanggup menjalaninya, saudara. Bukan hanya tantangan dari luar, tetapi Yusuf harus menghadapi tantangan dari saudara-saudaranya sendiri yang begitu marah dan benci terhadapnya, sehingga mereka merencanakan kejahatan sedemikian keji. Tidak bisa dibayangkan betapa hancur hati Yusuf ketika jubahnya dilucuti dan ia dilemparkan ke dalam sumur kering, lalu dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak. Secara akal, Yusuf tidak memiliki harapan lagi untuk melihat rumahnya serta ayahnya lagi. Melihat apa yang dialami Yusuf, apakah rencana Tuhan gagal atas hidup Yusuf? Apakah Tuhan melupakan mimpi-mimpi yang telah ia berikan? Tidak, saudara. Justru, selangkah lagi rencana Tuhan akan digenapi. Saudaraku, ketika dalam masalah dan penderitaan hidup yang berat, kita seringkali menganggap Tuhan melupakan rencananya atas hidup kita. Tuhan justru memakai masalah dan penderitaan sebagai jembatan untuk menggenapi rencananya. Firman Tuhan mengatakan bahwa rancangan Tuhan berbeda dengan rancangan manusia. Apa yang kita inginkan belum tentu sesuai dengan rancangan Tuhan. Tuhan memiliki rancangan yang sempurna, dan manusia tidak dapat menyelami pikiran Tuhan itu. Hal ini yang seringkali membuat kita tidak mengerti. Begitu pula setiap pergumulan dan tantangan yang kita alami seringkali membuat kita menjadi kecewa ataupun tawar hati. Tetapi sebenarnya apapun yang terjadi dalam hidup ini, janganlah sampai membuat kita menjadi kecewa, saudara. Sekalipun rancangan kita tidak terwujud, tetaplah kita bersyukur. Sebab di dalam segala keadaan Tuhan memiliki rencana yang terbaik buat kita. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk buat kita. Tuhan lebih mengerti akan hidup kita di masa kini dan di masa yang akan datang. Dalam Roma 8 ayat yang ke-28 mengatakan bahwa Dia bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Artinya,
Setiap perkara yang terjadi tidak pernah terjadi secara kebetulan. Selalu ada maksud dan tujuan Tuhan. Yeremia 29 ayat yang 11 menuliskan bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang penuh dengan kebaikan dan memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi saudara, jangan pernah keadaan buruk membuat kita menyerah atau menjadi pesimis. Di dalam kondisi apapun, kita harus tetap kuat sebab rencana Tuhan atas kita itu baik adanya, saudara. Dalam firman Tuhan juga dikisahkan tentang Ayub yang secara tiba-tiba mengalami ujian dalam hidupnya. Ayub mungkin tidak memahami maksud Tuhan. Namun setelah Tuhan memulihkan keadaan Ayub, akhirnya dia menyadari bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Oleh karena itu, saat kita mengalami masalah, hendaklah kita tetap kuat di dalam setiap proses yang kita alami. Saudara, majulah terus, sebab di balik proses itu kita pasti melihat rancangan Tuhan yang indah. Untuk dapat mengerti rencana Tuhan, kita harus memiliki penyerahan diri total kepada Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan sedang merancangkan sesuatu kehidupan yang terbaik bagi kita. Saat kita berserah, maka Tuhan akan bekerja secara luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan Dia akan menyatakan rancangannya yang sempurna bagi kita, saudara. Bila saat ini kita belum memahami rancangan Tuhan, janganlah kita bimbang, janganlah kita ragu, dan jangan kita putus asa. Marilah kita tetap berfokus pada Tuhan sampai Ia menyatakan rancangannya yang terbaik bagi kita. Tuhan akan menyatakan semuanya indah pada waktunya. Jangan pernah takut untuk masuk dalam rencana Tuhan, saudara, karena rancangannya itu sempurna dan tidak pernah gagal atas kita. Rancangan Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih buat rencana Tuhan yang indah bagi kami. Walaupun terkadang kami tidak mengerti akan jalan-jalan Tuhan, namun kami percaya jalan dan rencana Tuhan itu yang terbaik dan terindah bagi kami. Ajar kami ya Tuhan untuk tetap setia mengikuti proses hidup yang Tuhan izinkan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini ya Tuhan. Berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Dan sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk Tuhan sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan. Dan jauhkan kami dari segala macam malapetaka, sakit penyakit dan mara bahaya. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi. Mari ya Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami, belas kasihan Tuhan bagi negeri kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Kami sungguh percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.